Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPA kelas 8 pertemuan 11. Masih di bab 4 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan pada kali ini yakni tentang gelombang bunyi dan resonansi. Gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambatkan energi di udara sampai terdengar oleh reseptor atau pendengar dan perlu medium merambat. Nah, bunyi ini termasuk gelombang longitudinal dan mekanik. Kalau mekanik berarti perlu media ya. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Adapun syarat bunyi bisa terdengar oleh kita ialah yang pertama ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. Dua, medium untuk merambat berupa udara atau yang lainnya, dan penerima bunyi. Nah, selanjutnya ada rumus cepat rambat bunyi. Ini hampir sama dengan kecepatannya di semester 1 sudah belajar. V sama dengan S per T atau cepat rambat bunyi sama dengan jarak tempuh bunyi dibagi waktu tempuh bunyi. Ada beberapa soal yang menggunakan rumus cepat rambat gelombang. Nah, contoh soal untuk cepat rambat bunyi. Soalnya kecepatan bunyi di udara adalah 200 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Berapa jarak tempuh bunyi? Nah, pakai rumusnya yang mana? Rumus V sama dengan S bagi T. Yang diketahui itu cepat rambat gelombang berarti V 200 M per S. Nanti diketahui juga T atau waktu 20 sekon. Yang ditanyakan S atau jarak tempuh, berarti kita tulis dulu rumus asalnya. Rumus asalnya itu V sama dengan S per T. Berarti untuk mencari S sama dengan V dikali T. Maka cari V-nya tadi berapa? 200, T-nya 20. 200 dikali 20 berarti 4000 meter. Nah, selanjutnya cepat rambat bunyi ditentukan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama itu suhu. Ternyata suhu mempengaruhi cepat rambat bunyi. Nah, makin tinggi suhu maka cepat rambat bunyi semakin besar. Nah, suhu siang hari itu biasanya tinggi atau panas. Bunyi tidak terlalu jelas didengar. Tapi ketika malam hari itu lebih jelas didengar. Selanjutnya, frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi terbagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, yang pertama infrasonik yakni bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya yang bisa mendengar ini jangkrik dan anjing. Audiosonik itu frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Contohnya yang bisa mendengar ini manusia, anjing, kucing, dan lain-lain ya. Kebanyakan bisa mendengar audiosonik. Kalau ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar suara atau bunyi ultrasonik itu ada lumba-lumba, anjing, kelelawar, dan lain-lain. Anjing itu peka terhadap berbagai jenis suara ya. Nah, selain itu, ultrasonik juga dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Contohnya USG. USG itu untuk melihat kondisi janin ya kalau ibu hamil tuh. Nah, bidang lain juga bisa berupa pembuatan pesawat jet. Jadi memanfaatkan konsep ultrasonik. Selanjutnya, karakter bunyi. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi frekuensi. Nah, frekuensi tinggi itu bergetar cepat sehingga bunyinya akan tinggi. Nah, selain itu, lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Kalau amplitudenya besar maka bunyinya akan kuat. Juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ada hukum Mersenne. Nah, menurut hukum Mersenne, faktor yang mempengaruhi frekuensi dawai atau senar itu yang pertama ada panjang senar. Semakin panjang maka frekuensi semakin rendah ya. Nah, lalu ada luas senar. Semakin tebal senarnya maka frekuensinya semakin rendah atau suaranya besar ya. Lalu ada tegangan senar. Makin tegang atau makin kencang senar direntangkan maka frekuensi tinggi sehingga bunyinya akan nyaring atau tinggi. Ada masa jenis senar. Kalau masanya kecil, masa jenis kecil maka frekuensinya juga tinggi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur, sedangkan kalau desa kebalikannya tidak teratur. Ada warna bunyi atau timbre ditentukan dari nada dasar dan nada atasnya. Timbre menyebabkan alat musik mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan resonansi atau ikut bergetarnya benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama dengan benda tersebut. Nah, di sini ada gelas yang diisi air. Nah, kita lihat fokus yang kosongnya. Kalau yang kosongnya 1/4 berarti itu resonansi 1. Kalau yang kosongnya itu 3/4 maka resonansi 2 dan seterusnya. Adapun untuk rumusnya yakni L1 atau kolom udara 1 sama dengan 1/4 dikali lambda atau panjang gelombang.
Nah, untuk kolom udara 2, kalau posisinya kayak gambar nomor 2 itu 3/4 dikali lambda atau panjang dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada contoh soal sebuah kolom udara yang panjangnya 40 cm. Jika garpu tala memiliki frekuensi 320 Hz, maka besarnya cepat rambat bunyi saat resonansi pertama adalah diketahui kolomnya panjangnya 40 cm, frekuensi 320 Hz, yang ditanya cepat rambat bunyi. Rumus awal resonansi 1 itu kolom udara 1 sama dengan 1/4 dikali panjang gelombang. Nah, berarti untuk mencari panjang gelombang sama dengan kolom udara dikali 4. Nah, berarti sama dengan tadi kolom udaranya berapa? 40 dikali 4 160 cm. Ubah dulu ke meter berarti 1,6. Untuk mencari cepat rambatnya berarti panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombangnya 1,6 dikali 320 sama dengan 512 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada kasus ayunan atau bandul. Nah, di sini kasusnya jika bandul 1 diayunkan, maka bandul mana yang ikut berayun? Ingat, caranya yang frekuensi sama. Kalau frekuensi sama berarti panjang talinya juga sama. Kalau di sini bandul 1, siapa yang sama? Berarti 3. Jawabannya dalam kasus di atas, benda yang ikut bergetar adalah benda yang memiliki frekuensi sama, yakni ayunan nomor atau bandul nomor 3 karena talinya sama. Nah, benda-benda yang menerapkan konsep resonansi diantaranya yang pertama itu ada kesenian, gamelan, alat musik pukul, garpu tala, dan juga ayunan. Nah, kalau di manusia contohnya resonansi itu pita suara ya, jadi ikut bergetar. Nah, selain itu manfaat resonansi itu bisa memperkuat bunyi asli pada alat musik gitu. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp. Sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.